Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Budha Nusa, NIM 20063110060, kelas pendidikan informatika 3B. Di sini saya akan menjawab soal asistensi model 4, yaitu mengenai perintah dasar Linux. Nah, di sini soalnya disuruh untuk membuat tutorial mengenai penggunaan perintah dasar Linux dan menjelaskan setiap penggunaan perintah dasar sesuai dengan poin-poin di bawah ini. Nah, untuk menjawab soal-soal ini, poin-poin ini kita membutuhkan sistem operasi Linux Debian. Linux yaitu Debian, dan karena kita di sini menggunakan sistem operasi Windows untuk membuat sistem operasi lain dalam sistem operasi, maka kita memerlukan VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menginstal Debian-nya. Nah, di sini jadi kita hanya tinggal memakainya saja. Oke, kita langsung saja menjawab soal poin A ini, yaitu masuk sebagai super user. Untuk masuk ke dalam super user, biasanya kan kita memakai seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam user biasa, yaitu Dian, Alan, terus masukkan password user biasanya itu, terus baru, nah di sini kan masuk ke dalam user biasa, yaitu Dian L yang pertama itu nama usernya, yang kedua itu nama apa namanya, nama root, nama user yang sedang aktif, DNL yang pertama itu, terus yang DNL yang kedua itu nama hostname-nya seperti itu. Nah, yang untuk lambang dolar itu namanya ciri dari user biasa, akun user biasa yang sedang aktif, seperti itu. Nah, untuk masuk ke dalam super user, kita menggunakan perintah su kan ya, super user kepanjangannya itu, dan masukkan password super usernya. Oh ya teman-teman, super user itu disebut juga root. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam super usernya, cuma melalui directory home. Directory home ini biasanya sama dengan kalau di Windows itu partisinya, partisi A, B, C gitu kan ya. Gitu. Kalau di Debian itu nggak ada namanya partisi, namanya directory home. Tuh. Terus gini sudah masuk ke super user sebenarnya, cuma ada langkah lagi kan. Ada kita masuk ke dalam directory rootnya, directory yang bawaannya root gitu. Directory induknya seperti itu, cd pindah ke directory rootnya, directory utamanya induk. Seperti itu. Nah, ini baru masuk ke dalam directory induknya. Tuh, kan kebanyakan nih perintahnya. Untuk mengefisienkan waktu itu bisa menggunakan di awal login tadi, kita exit terlebih dahulu, exit, ini langsung saja kita masuk ke dalam super usernya menggunakan root. Itu 1, 2, 3. Nah, hanya satu langkah kan, ini udah masuk ke dalam directory induk dari root, itu seperti itu. Ini sudah masuk ke dalam super user ya. Poin A sudah terjawab. Kita lanjut ke poin B. Poin B, buat folder dengan format nama nim. Nama nim ya. Folder itu kalau di Windows kan namanya folder ya. Kalau di Debian itu bukan folder, namanya directory. Seperti itu. Directory, kita membuat namanya, untuk membuat directory perintahnya mkdir. Mk itu make, dir itu directory kepanjangannya, jadinya mkdir. Terus kita masukkan nama directory-nya apa, disuruhnya kan nama nim, kita masukkan dian 60. Nah, karena di sini kita ingin membuat directory, dua directory, yang pertama untuk ini dan dua untuk mengkopinya, itu tempat mengkopinya, kita pakai directory nama lain yaitu kitanya jarcom. Jadi di sini kita akan membuat directory dian 60 dan directory jarcom. Nah, terus kemudian enter untuk melihat hasil directory yang telah kita buat, kita bisa menggunakan ketikan perintah ls. Nah, di sini sudah muncul kan directory dian 60 dan directory jarcom. Untuk poin yang kedua, yang B sudah terjawab ya. Selanjutnya poin C,
itu disuruh masuk ke dalam folder yang sudah dibuat, masuk ke dalam direktori yang sudah dibuat tadi, yaitu nama nim ya, nama nim. Untuk masuk ke dalam direktori, kita menggunakan perintah cd. cd itu singkatan dari change directory. Itu kepanjangan lagi. Kebanyakan kalau sintak-sintak di Debian Linux itu menggunakan bahasanya bahasa Inggris, itu singkatannya bahasa Inggris. Oke, cd lalu kita tambahkan root dulu. Root ini, lalu nama direktorinya tadi dia 60 ya pertama. 60, oke. Sudah masuk ke dalam direktorinya. Lalu yang C sudah selesai ya, sudah terjawab. Lalu yang selanjutnya yang C, poin C itu membuat file di dalam folder tersebut. Buat file di dalam foldernya ya. Oh iya, kenapa, ntar dulu, kenapa ini pakainya lambang ini, apa namanya, itu tuh artinya lambang root, terus root, baru kita pakai flash untuk artinya kita ke direktorinya tersebut, direktori pertama direktori root, baru ke direktori 60, dia 60, direktori root itu direktori induknya, gitu, dari user root. Tuh, kalau root ini artinya kan user yang sedang aktif, terus tanda add kan, terus itu nama DNL itu nama hostname-nya, seperti itu. Nah, ciri dari, oh ya satu lagi, ciri dari super user itu tandanya pagar, ada pagarnya di akhirnya itu. Kalau user biasa itu lambang dolar, seperti itu cirinya. Kita masuk ke user mana, user biasa atau user super usernya, seperti itu. Kita sudah masuk ke cd ya, kita tadi mau jawab yang membuat file di dalam direktorinya ya. Untuk membuat file itu perintahnya touch, terus kita buat misalkan itu ya, lapres, lapres.pdf ya, pdf, udah enter. Tuh, touch pdf adalah untuk membuat perintah untuk membuat file di dalam direktorinya itu. Kalau mkdir kan untuk membuat direktori, kalau touch itu untuk membuat filenya, seperti itu. Kalau kita nulisnya mkdir lapres pdf, itu bukan file, tapi direktori. Seperti itu. Untuk yang D sudah terjawab ya, poin D. Lalu sekarang kita lanjut ke salin file yang sudah dibuat dengan nama yang berbeda. Jadi kita kita sudah membuat file touchlapres.pdf ini dengan format ekstensi PDF ini, kita copy lagi, kita salin ke direktori lain dengan nama yang berbeda. Caranya itu cp itu copy, kita tulis nama filenya lapres.pdf ya, PDF, lalu kita masuk ke direktori tujuan kita apa. Direktori tujuan kita pertama ke rootnya, karena kita ini kan membuatnya di super rootnya kan ya, super usernya gitu. Root, terus flash, kita masukkan ke dalam direktori jarcom ya, jarcom, lalu flash. Setelah flash di direktori tujuan, maka selanjutnya ini nama dari file yang ingin kita ganti namanya. Itu ya, namanya dari tadinya lapres.pdf, ekstensinya pdf, maka kita ubah namanya menjadi lapres, misalkan lapres jarcom ya. Jangan, lapres mode 1 ya, modul 1, lapres modul 1.pdf. Nah, seperti ini. Ini nama file terbarunya ya. Ini nama file terbaru. Dari ini, cuma kita ganti nama.
ini nama doang, seperti itu. Lalu kita klik enter. Nah, oke, kita lihat, kita buka ya, kan udah ada directory filenya itu kan lapres ya, lapres.pdf udah terlihat kan. Nah, kita berpindah directory lagi ke cd jarcom ya, di jarcom ya udah kan, udah berpindah directory. Terus kita lihat directory apa di dalamnya, ada file apa. Nah, filenya nih lapres mode 1 pdf kan, sudah berpindah seperti itu. ls itu untuk melihat directory di dalam file-file atau directory dalam dari jarcomnya itu. Seperti itu. cd sudah kan, yang sudah terjawab juga. Sekarang kita hapus folder menjawab yang poin F, itu disuruh untuk hapus folder yang sudah dibuat. Kita mau hapus yang mana? Misalkan yang directory apa? Yang directory dian 60 ya, dan 60 terlebih dahulu. Untuk menghapusnya, kita kembali ke directory pertama dulu. Kita pindah directory ke directory rootnya. Baru kita bisa hapus directory. Kita disuruhnya kan hapus directory ya, folder. Ya benar, hapus folder. Kita menghapus directory dian 60. Caranya rmdir terus ya, dian 60 ya teman-teman. rmdir dian 60 itu perintahnya pasti akan error. Kenapa error? Karena directory dian 60 ini sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya, itu tidak berlaku untuk perintah rmdir. Rmdir itu berlaku apabila directory itu masih kosong. Kita enter kalau tidak percaya ya, kita enter pasti error. Nah, tidak bisa valid kan? Salah, tidak bisa. Untuk menghapusnya caranya pakai bukan rmdir tapi rm terus min r dian 60. Ini maka akan terhapus. Kita lihat ya. Nah, di sini hanya tersedia directory jarcom aja. Directory jarcom kan. Ini udah terhapus gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk menghapus directory kosong, kita memakai rmdir dan nama direktorinya. Terus kalau kita menghapus direktorinya yang masih ada isinya, maka kita menggunakan perintah rm min r nama direktori. Seperti itu. Oke, sudah dihapus ya. Untuk menghapus filenya juga itu bisa menghapus file dari isi direktori jarcom ya. Kita pindahku dulu ke cd jarcom. cd directory jarcom untuk menghapus file yang ada di dalam directory jarcom. Perintahnya rm itu adanya remove terus nama filenya. Remove nama filenya itu tadi apa? Lapres mode 1.pdf. Nah, ini sudah terhapus, kita lihat ya. Nah, ini udah kosong kan? Udah kosong. Coba kalau tidak percaya nih ya. Nah, totalnya 0 kan? 0 berarti tidak ada file atau directory di dalamnya. Seperti itu. Seperti itu saja ya. Apalagi ya yang kurang. Yang ini, yang F sudah terjawab semua. Sudah terjawab kan? Berarti dari yang poin A sampai poin F sudah terjawab semua. Tetapi di sini kayaknya ada yang kurang deh penjelasannya, yaitu rf itu artinya kan remove. Kalau rfdir itu untuk remove directory. rmdir itu untuk menghapus directory saja, tidak bisa menghapus file. Tetapi kalau remove rm aja gitu, itu bisa menghapus untuk directory juga file. Tapi untuk menghapus directory itu syaratnya rm itu tidak bisa ditulis rm saja,
seperti yang RM Laplace mod1.pdf, tidak harus ada pengikutnya. Jadi kayak tadi tuh RM min R harus ada pengikutnya, tidak bisa RM saja seperti itu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.